Bapak Ibu jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah pepatah lama yang mengatakan pengalaman adalah guru berharga di dalam kehidupan manusia. Lika-liku kehidupan membuat manusia belajar dari pengalaman agar membuat manusia semakin paham akan nilai kehidupan dan membuat kita semakin bijak dalam menapaki kehidupan kita ke depan. Siapa yang tidak kenal Mary Riana? Ia adalah seorang penyiar, entrepreneur, influencer, dan juga education. Di mana Mary Riana ini telah memulai sepak terjal karirnya, dan kehidupan Mary Riana ini membuat ia menjadi Mary Riana yang kita kenal saat ini. Dalam kegigihannya, di dalam perjuangannya, ternyata Mary Riana tidak mudah mendapatkan nama Mary Riana sampai saat ini. Dia tidak mudah mendapatkan pengertian tentang kehidupan, karena kita tahu bersama ada begitu banyak video-video motivasi yang Mary Riana miliki yang sampai saat ini tuh sangat terkenal, bahkan mengandung pembelajaran makna kehidupan yang kemudian membuat manusia semakin semangat ketika menonton video-video yang ia buat. Nah, ketika Mary Riana bertemu dengan VJ Daniel ketika mereka melakukan percakapan di dalam Instagram, VJ Daniel ini mengatakan apa yang membuat kemudian Mary Riana mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Dengan air mata, Mary Riana mengatakan, pray. Dengan doa, dia bisa akhirnya mendapatkan kesuksesan di tengah-tengah perjuangan yang tidak mudah ketika ia meniti karir. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Mary Riana di dalam video-video motivasinya itu dapat dikatakan ia memperoleh kekuatan, ia memperoleh pengertian, ia memperoleh hikmat, itu hanya berdasarkan dalam cinta dan kasih Tuhan. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Amsal, pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Amsal adalah salah satu dari kitab sastra hikmat. Selain Ayub, selain Pengkhotbah, selain Mazmur, Kidung Agung, dan kitab-kitab yang lain. Dan kitab hikmat ini berisi tentang pengalaman yang singkat, ya. Namun bukan berarti pengalaman yang singkat itu tidak punya makna. Tetapi pengalaman yang singkat tetapi penuh dengan makna yang luar biasa. Amsal berisi petunjuk, pedoman praktis untuk menjalani hidup, terutama dalam kehidupan manusia dengan sesama dan juga dalam kehidupan manusia dengan Allah. Kitab Amsal juga kitab-kitab hikmat lainnya adalah hasil dari pergumulan orang-orang yang dulu menggumuli dan mencari sebuah kebenaran dalam kehidupan berhikmat mereka. Pertanyaannya adalah, apa itu hikmat? Hikmat dalam bahasa Ibrani itu adalah hokmah. Ya. Jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu wisdom, yang berarti kebijaksanaan. Ya. Jadi hikmat itu juga bersifat ilahi, bahwa setiap manusia yang menerima hikmat itu berasal daripada Tuhan. Tetapi hikmat daripada Tuhan itu tidak hanya bisa kita batasi hanya dari Tuhan, tetapi Tuhan memberikan hikmat itu dari segala aspek kehidupan kita. Kita bisa baca di dalam pasal-pasal yang sebelumnya bahwa hikmat itu ditemukan di jalanan, hikmat itu ditemukan di lapangan, hikmat itu ditemukan dalam rumah tangga, di tengah-tengah kehidupan manusia. Dengan kata lain, hikmat yang bersifat ilahi itu berkaitan dengan penyelamatan Allah dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu Amsal 1 ayat 7 mengatakan kunci untuk berhikmat itu adalah hidup
takut akan Tuhan. Hikmat itu selalu berkaitan dengan pernyataan Tuhan, kehadiran Tuhan, dan bagaimana kita merenungkan dan merefleksikan kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan hikmat itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berkaitan dengan kepandaian, pengetahuan. Hikmat itu adalah pengetahuan yang benar adanya. Sedangkan pengetahuan itu adalah sebuah sarana untuk mengelola informasi atau data yang terukur dengan baik. Oleh karena itu, pengetahuan yang dimiliki ketika diterangi dengan sikap takut akan Tuhan, maka setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang baik, keputusan yang mendatangkan damai sejahtera, keputusan yang kemudian membawa kesejahteraan. Pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20 itu merupakan buah-buah dari hikmat, hasil-hasil kehidupan orang yang berhikmat. Dalam ayat 13 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Mengapa orang dikatakan berbahagia ketika memiliki hikmat? Bukannya secara universal kebahagiaan itu, standar ukuran kebahagiaan itu adalah ketika orang memiliki harta, jabatan, kehidupan yang mewah, hidupnya bahagia, tidak penuh dengan tantangan. Kenapa dikatakan orang yang berhikmat dia berbahagia? Karena hikmat itu lebih tinggi, lebih berharga daripada emas, perak, dan apapun yang ada dalam dunia ini. Sehingga dengan demikian, di dalam kehidupan manusia, hikmat dan kepandaian yang adalah sangat berharga itu harus dimiliki oleh kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat? Yaitu yang pertama, pelajaran adalah milikilah hikmat dengan membangun intimate, hubungan yang intim dengan Allah. Yohanes Calvin, Bapak Gereja, mengatakan bahwa hikmat yang diterima oleh manusia itu harus diasah, ya, harus diasah, harus dikembangkan, harus dirasakan, harus dilewati dan dijalani di dalam setiap perjalanan kehidupan manusia. Kita ingat Raja Salomo di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-14. Ketika Allah mengatakan kepada Salomo, "Salomo, apa yang kamu mau? Aku akan memberikan kepadamu, aku akan mengabulkan kepadamu." Salomo hanya meminta hikmat yang berasal daripada Allah. Artinya, Salomo sebagai seorang pemimpin pada saat itu dalam kehidupan umat Israel, dia benar-benar mau hidup diterangi dengan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Ia mau hidup terus dekat dengan Allah karena proses kehidupan yang Salomo jalani itu berada di dalam kehendak Allah. Sehingga ketika Salomo meminta hikmat, Allah mengatakan, kalau kamu meminta hikmat, kamu tidak meminta umur panjang dan kekayaan, maka aku akan memberikan kepadamu umur panjang, kekayaan, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang mau hidup dalam takut akan Tuhan, orang yang mau hidup melakukan perintah Tuhan, maka kehidupannya pun akan diberkati. Orang yang hidupnya mau diproses oleh Allah akan menerima kebahagiaan yang sejati. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan berbahagia, kita akan umur panjang, kita akan hidup sejahtera jika kita mau hidup dalam proses iman bersama-sama dengan Tuhan. Karena dalam proses iman itulah memperlihatkan kita hikmat Tuhan. Sebagai contoh, ketika saya sakit beberapa bulan yang lalu, saya mendapat petikan hikmat yang berasal daripada Tuhan, bahwa Tuhan menghadirkan hikmat itu supaya dalam kehidupan saya semakin lagi beriman kepada Allah. Bahwa Tuhan menghadirkan
hikmat itu lewat pengalaman, dan kita akan menemukan dan mendapatkannya ketika kita hidup takut akan Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20, ketika kita berhikmat, kita tidak hanya membangun kualitas iman kehidupan kita saja, tetapi ketika kita berhikmat, maka kita juga akan membangun kehidupan bersama dengan sesama kita, membangun kehidupan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam ayat 18 mengatakan bahwa ketika kita hidup di dalam Allah, ketika kita hikmat itu kita pegang, maka hidup kita seperti pohon kehidupan yang terus bertumbuh dan akan memberikan buah bagi orang lain. Dan siapa yang berpegang pada hikmat itu dalam pohon kehidupannya, ia disebut berbahagia. Sehingga hikmat Tuhan itu menjadi pembentuk, penggerak, dan senantiasa membawa kita hidup di dalam dunia dan segala isinya ini dengan membutuhkan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan yang telah membentuk dunia, maka kita pun juga harus hidup dalam hikmat Allah itu. Sehingga setiap pengalaman hidup yang kita bagikan dalam kehidupan kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Seperti tadi Mary-Riana, ya kan? Mario Teguh, tokoh-tokoh bijak, ya. Mahatma Gandhi, Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka menjadikan kehidupan mereka sebagai pohon kehidupan dengan hikmat yang berasal daripada Allah. Dan yang ketiga yang kita pelajari dalam bacaan kita, bahwa hikmat Allah yang hadir dalam kehidupan kita itu, yang nyata dalam setiap pengalaman hidup kita, dan kemudian menjadi berkat dan kedamaian bagi banyak orang, itu dirasakan sampai pada saat ini. Bahwa pandemi COVID-19 itu belum berlalu dan masih menjadi pergumulan kita. Dan banyak orang yang pada saat ini, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, berkali-kali saya katakan untuk rindu untuk membuka gereja seperti itu. Tetapi dalam kondisi pada saat ini kita juga melihat bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan menghadirkan digital. Tuhan menghadirkan teknologi sebagai hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita dapat berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu, masa pandemi COVID pada saat ini kita bekerja di rumah, anak-anak belajar dari rumah, kita berbelanja dari rumah. Kalau dulu-dulu kita cuma tahu teknologi itu SMS, ya, Facebook, ya, seperti itu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana itu Zoom meeting, ya, bagaimana itu ibadah dengan Zoom, seminar melalui digital dan sebagainya. Nah, itu merupakan sarana-sarana yang diberikan Tuhan bagi kita, bahwa di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, Allah menghadirkan teknologi itu kemudian untuk dapat membuat kita hidup terus dekat dengan Allah. Saat ini kita sebagai jemaat GPIB ada 326 jemaat, dan mungkin separuh dari itu sudah punya yang namanya live streaming, ya, mempunyai YouTube. Kita di rumah bisa klik gereja mana saja, GPIB mana saja yang mau kita ikuti, seperti itu. Ya. Itu karena ruang-ruang teknologi yang luar biasa yang akhirnya Allah hadir di tengah-tengah ruang-ruang teknologi itu. Namun di tengah-tengah digital yang kita terima pada saat ini juga, firman Tuhan mengatakan kita untuk bijak di dalam kita menerima setiap informasi-informasi yang kita terima. Karena kita tinggal klik ini terbuka, ya kan? Semua tentang kehidupan kekristenan kita klik ini sudah terbuka. Tetapi ketika kita mengakses semuanya itu, diperlukan penyaringan dalam kehidupan kita agar kita kemudian tetap hidup di dalam kebenaran. Ya. Saat ini dalam protokol kesehatan seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia itu diwajibkan memakai yang namanya ini masker, Bapak Ibu ya. Masker itu dipakai seperti itu. Apa fungsi dari masker? Masker berfungsi untuk menyaring ya, penyakit, menyaring udara yang tidak bagus, menyaring virus-virus yang ada agar manusia tidak kemudian
terserang dengan penyakit atau virus yang ada. Demikian juga dengan hikmat dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita terima dari media sosial, yang kita lihat dari media sosial, jangan sampai menjerumuskan kita kepada hal-hal ketidakbenaran. Oleh karena itu diperlukan hikmat untuk menyaring segala sesuatu yang kita terima, kemudian kita men-sharingnya kepada orang lain, agar apa yang kita bagikan, apa yang kita sharingkan itu menjadi hal yang baik. Karena saat ini juga banyak hal yang di-sharingkan, tetapi itu menjadi dalam tanda kutip sampah-sampah informasi yang sebenarnya tidak perlu, ya, tapi dipaksakan bagi kita untuk menerima karena kita tidak menyaringnya. Maka dalam kehidupan iman Kristen saat ini, bijak-bijaklah membuka konten, bijak-bijaklah menerima informasi, bijak-bijaklah mendengarkan tentang teologi pada saat ini. Jangan sampai kita mendapatkan kemunduran pengajaran ketika kita sudah maju dalam iman dan percaya kita di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat segala sesuatu, maka saringlah itu dengan hikmat Tuhan. Sebab di luar hikmat Tuhan, kita hanya menghadirkan sesuatu yang sia-sia. Tetapi di dalam hikmat Tuhan, jadikanlah digital itu, jadikanlah HP kita itu, jadikanlah ruang teknologi itu sebagai ruang kehadiran Allah untuk menyentuh, menguatkan, dan merangkul kita sebagai umat yang berpengharapan kepada Tuhan. Roh Kudus memampukan kita. Amin.